Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ustazah di kelas 5, kita ketemu lagi bersama Ustazah Tuti dalam pembelajaran BMR. Baik anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, budaya Melayu Riau kita kali ini mempelajari bab 6, kepahlawanan Melayu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, antum akan mampu untuk yang pertama, menerangkan hal dan ihwal kepahlawanan Melayu. Kemudian yang kedua, membalas pantun tentang sebuah cerita. Kisah tentang pahlawan Melayu yang berkembang di masyarakat biasanya disampaikan melalui lisan, baik dengan cara bercerita ataupun bersyair. Kisah kepahlawanan Melayu pada umumnya mengandung nasihat, tunjuk ajar, dan pandangan hidup sang tokoh. Ada kalanya sang tokoh diceritakan hanyalah karangan atau dongeng belaka. Namun tak jarang juga merupakan tokoh asli yang termaktub di dalam berbagai kitab sejarah. Maka tersebutlah banyak karya sastra berhuruf Arab Melayu yang menceritakan tokoh pahlawan yang diawali dengan judul hikayat. Nah, salah satunya yang kita pelajari kali ini yaitu hikayat Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pahlawan Melayu yang ditunjuk menjadi laksamana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masehi. Di masa Sultan Mansur Shah berkuasa, ayahnya bernama Dang Mahmud dan ibundanya Dang Merdu. Mereka diyakini berasal dari Bintan, salah satu pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian pindah dan menetap di Melaka hingga akhir hayat. Semenjak kecil, Hang Tuah sudah berkawan dengan Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kasturi, dan Hang Lekyu. Lima sekawan ini juga sama-sama belajar ilmu bela diri di puncak Gunung Ledang. Hingga ketika sudah dewasa, mereka tidak pernah berpisah dan selalu kompak dalam hal apapun. Kisah hidup Hang Tuah dan kawan-kawannya bermula ketika ada sekelompok orang yang mengamuk dan mencederai banyak orang di pasar Melaka. Namun dengan mudahnya Hang Tuah bersama kawan-kawannya mengalahkan orang-orang yang mengamuk itu. Datuk Bendahara Melaka yang kebetulan juga ada di pasar dan hampir menjadi korban amukan melihat kehebatan Hang Tuah dan kawan-kawannya. Kemudian Datuk Bendahara membawa serta Hang Tuah dan kawan-kawannya ke Istana Melaka. Tidak perlu waktu lama bagi Hang Tuah untuk meraih kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi, karena setiap tugas yang diberikan kepadanya selalu berhasil dilaksanakan dengan gemilang. Dan Sultan Mansur Shah pun selalu memuji kerja Hang Tuah. Nah, apakah Ananda tahu? Sebelum menjadi laksamana, Hang Tuah disebutkan sebagai seorang nelayan miskin. Ada pula yang menyebut sebagai penebang kayu, buruh kasar, dan pencari kayu api. Rumah Hang Tuah terletak di kampung Sungai Duyung, Bandaraya, Melaka. Bukti peninggalannya adalah sebuah sumur tua yang hingga kini masih dapat kita lihat. Kemudian, Taming Sari adalah nama keris Hang Tuah. Keris ini merupakan hadiah dari Raja Majapahit setelah Hang Tuah mengalahkan petarung sakti Majapahit yang bernama Taming Sari. Apakah antum juga tahu? Banyak sejarawan yang meyakini bahwa Hang Tuah menguasai banyak bahasa asing karena selalu diutus ke berbagai negara asing seperti Arab, Cina, dan Eropa. Kitab Sulalatus Salatin menukilkan kisah kedatangan Laksamana Hang Tuah ke Siak untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak adil. Dan sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga sekarang yakni
Tuah sakti, hamba negeri. Asa hilang, dua terbilang. Patah tumbuh, hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Nah, teman-teman ustazah, demikianlah pembelajaran BMR kita hari ini. Nah, terima kasih ya teman-teman untuk segala perhatiannya. Semoga antum semua bisa memahami setiap penjelasan yang telah ustazah sampaikan. Nah, sampai ketemu lagi di pembelajaran BMR berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.